Kapolsek Purwokerto dan semua Bapak Ibu Majelis Sinode GPID yang kami hormati, Bapak Elisa Bungalok, anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah dari fraksi PDIP, yang kami hormati Badan Pertimbangan Gereja Protestan Indonesia Donggala, yang kami hormati Badan Pengawas Perbendaharaan atau BPP, yang kami hormati ketua-ketua wilayah se-GPID yang bisa hadir pada saat ini, para Bapak dan Ibu Pendeta se-Kota Palu dan wilayah Jonoge dan sekitarnya, para ketua-ketua majelis jemaat se-Kota Palu dan wilayah Jonoge dan sekitarnya, dan semua majelis jemaat harian yang bisa hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, panitia pembangunan dan pengembangan sinode, dan semua para undangan jemaat GPID yang berkenan hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, secara ringkas kami laporkan pembangunan lokasi Pusdiklat GPID yang ada di Sidera ini. Pertama, di tahun 2021 itu peletakan batu pertama pagar tanggal 25 Mei 2021 dan selesai tahun 2021 juga dengan sumber dana dari PKN atau EMS itu sebesar 583 juta rupiah. Anggaran pada saat itu memang belum cukup untuk menyelesaikan pagar, tetapi sesuai dengan kesepakatan Majelis Sinode dengan EMS bahwa pagar harus selesai dengan anggaran di 583 juta, maka kami dari panitia pembangunan pada saat itu menalangi atau ada dana talangan dari panitia untuk melaksanakan selesainya pagar dengan dana 300 juta rupiah. Dan puji Tuhan, pagar sebagaimana kita lihat sekarang ini itu juga di 2021 belumlah sempurna, karena bagian depan gerbangnya terus ada trali besinya pada saat itu belum ada, itu masih berupa pagar seng. Yang berikutnya di 2022 mulailah diletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung Pusdiklat ini, yaitu pada tanggal 28 Mei 2022 dan selesai di bulan April ini dengan anggaran dari bersumber dari PKN atau EMS sebesar 3.400 juta rupiah. Tetapi anggaran ini 3.400.000 ini tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan ini, karena tadi ada dana talangan 300, maka dana yang dikelola oleh panitia dalam hal ini lewat perusahaan SP Arda Perkasa itu hanya 3.100 juta rupiah, yang sebenarnya kontrak kita dengan PT SP Arda Perkasa adalah 3.910, tetapi karena ini dikelola oleh panitia sepenuhnya dan sesuai dengan kesepakatan dari EMS dengan Majelis Sinode dengan panitia, secara formal
atau secara jujur bahwa itu dikontrak dengan SP Arda Perkasa sesuai permintaan dari EMS. Tetapi dalam pelaksanaannya itu harus kami katakan jujur bahwa itu dikelola oleh panitia. Dan seperti itulah prosedur atau pesan yang diterima atau yang kami terima sebagai panitia bersama dengan Majelis Sinode dengan EMS. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian perlu kami jelaskan bahwa seharusnya kita sebagai stakeholder GPID harus punya dana partisipasi atau share namanya atau pembagian, karena EMS pada dasarnya tidak mau membantu sepenuhnya pembangunan di tempat ini. Maka di dalam kontrak dengan SP Arda Perkasa, bantuan dari EMS 3,5 miliar yang seharusnya partisipasi GPID itu adalah 410 juta rupiah. Oleh karena kondisi kita jemaat GPID secara keseluruhan banyak yang masih memerlukan dana, sehingga panitia dalam hal ini mengupayakan atau mengoptimalkan dana yang ada untuk membangun Pusdiklat yang sebagaimana yang kita lihat, yang terdiri dari beberapa bangunan, satu kantor untuk direktur yang sebelah kanan kita, dan di sejajarnya ada 3 dan di belakang ada 2, maka workshop itu ada 5, kantor 1, workshop 5, rumah dinas direktur 1, dan satu lagi bantuan yang masuk ke kita melalui Jemaat Kristus Indonesia, Jemaat Reinmen Frankfurt Jerman melalui pendeta Yunita Lasut itu senilai 285 juta. Maka total pembangunan atau penerimaan pembangunan di Pusdiklat ini mulai dari pagar, dan juga kita lihat di depan sana ada pos jaga dan bak air, dan ada sumur bor suntik juga di situ. Totalnya adalah 4,268 juta rupiah. Itu ada 3 tahap sumber dana kita, 2 dari EMS yaitu pagar dan bangunan ini, dan 1 unit rumah staf di bagian belakang itu dari Jemaat Kristus Indonesia Reinmen di Frankfurt Jerman. Bapak Ibu sekalian, di awal pembangunan ini tentu banyak kita beda persepsi. Ada yang mengatakan kemungkinan besar akan mangkrak, karena pada saat itu memang di 2021-2022 panitia bersama-sama dengan Majelis Sinode ada membangun di Wisma Jalan Kijang saat ini, di Kota Raya Sarangburung Walet, dan pagar Pusdiklat. Tetapi puji Tuhan, yang hampir mangkrak hanya tinggal Wisma. Ini boleh dikatakan puji Tuhan sudah selesai tahap pertama. Itu membuktikan bahwa keraguan-keraguan kita untuk membangun ini, Tuhan jawab bahwa kita diberi kekuatan, kesehatan, mindset untuk bisa lebih baik, dan lewat para donatur baik EMS, PKN, bahkan jemaat yang ada di Jerman. Barangkali Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan secara khusus kepada Ketua Umum dan Majelis Sinode. Pembangunan atau laporan secara singkat pembangunan di Pusdiklat ini, dan seperti yang kita lihat ini terdiri dari 5 trap. Trap pertama ini nanti akan direncanakan auditorium, ini trap kedua. Trap ketiga itu asrama, trap keempat rumah makan dan dapur umum, dan trap kelima rumah dinas. Jadi masih ada
tahapan-tahapan yang akan kita bangun di Pusdiklat ini. Untuk itu kami saat ini, mungkin periode berikut mungkin sudah berbeda lagi, kami tidak tahu. Tetapi kami berharap siapapun panitia di Pusdiklat ini, kami berharap ini bisa dilanjutkan dan tentu ditopang oleh semua kita stakeholder GPD, karena tidak ada pun yang bisa bekerja secara personal, tetapi kami berharap dengan jumlah jemaat GPD yang sangat besar, kalau tidak salah Pak Ketua sudah di atas 10.000 jiwa mungkin Pak Ketua ya, 10.000 jiwa lebih jemaat kita. Artinya kalau kita bisa bersama-sama topang menopang, tidak ada yang mustahil. Dan memang masih banyak lagi yang akan dibangun di Wisma, di Jalan Kijang juga. Bapak Ibu sekalian, Ketua Sinode dan Majelis Sinode yang kami hormati, demikianlah laporan singkat kami pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami selaku panitia pembangunan tidaklah juga manusia yang sempurna, dan terima kasih kepada teman-teman panitia pembangunan yang sudah bekerja bersama-sama, dan kami tidak pernah getok-getokan di Pusdiklat ini. Sekalipun panas seperti ini, tetapi hati kami tetap dingin. Itulah yang menjadi kekuatan kami di panitia pembangunan. Tidak pernah kami getok-getokan dan tidak pernah ada curiga mencurigai. Kalaupun hanya di hati curiga itu biasa saja. Tetapi yang pasti kami sampai detik ini masih solid. Bendahara pakai kacamata di sana. Bahkan koordinator-koordinator kami sudah rata-rata jadi ketua jemaat Pak. Jadi ketua dengan ketua semua di sini di panitia. Luar biasa memang. Hanya tinggal kita yang tidak NTH. Semua anggota saya sudah NTH semua. Tepuk tangan dulu untuk panitia yang sudah NTH. Dan ini juga akan memperlancar Pak Ketua. Kalau ketua jemaat semua adalah anggota panitia, saya yakin ini cepat dibangun. Karena kunci keputusan di jemaat itu ada di ketua jemaat. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih.